Kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleh. Pada saat itu Kanjeng Sunan itu memerintahkan bahwasanya, wahai para empu, lestarikanlah pusaka-pusaka agar kelak bisa diingat oleh anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ananudin di channel YouTube Pedang Kolok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat sahur bagi sahabat-sahabat yang besok mau menjalankan puasa. Dan sahabat-sahabat bisa dengar itu obrok-obroknya sudah terdengar jelas, sahabat. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan Kang Tendi. Kang Profesor Tendi ini sejarawan muda yang sangat masyhur bagi sahabat-sahabat yang suka dengan sejarah. Beliau selain pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Cirebon, juga adalah pecinta bilah Nusantara. Dan kita akan berbincang-bincang santai dengan Profesor Tendi. Tapi sahabat-sahabat, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Tendi, kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleh. Silsilah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Menurut kitab Syamsu Az-Zahirah fi Nasabi Ahli Al-Bait, sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syekh Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi peneliti nasab Naqabatul Asraf Al-Kubra dan Rabithah Alawiyah, yang juga tercantum dalam kitab Syamsu Az-Zahirah fi Nasabi Ahli Al-Bait karya ulama Yaman Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Silsilah lengkap Syarif Hidayatullah adalah sebagai berikut. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin Azmat Khan bin Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Akbar Azmat Khan Al-Husaini, atau Syekh Jumadil Kubra bin Sayyid Ahmad Jalal Shah Azmat Khan bin Sayyid Abdullah Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alawi Amil Faqih Hadramaut bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbad Hadramaut bin Sayyid Ali Khali Qasam bin Sayyid Alawi Atsani bin Sayyid Muhammad Sahib Saumiyah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Naqib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad Al-Naqib bin Sayyid Al-Imam Ali Uraidi bin Sayyidina Ja'far Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang suka dengan sejarah, suka dengan bila, Kang Tendi bisa menjadi solusi dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat untuk menjawab seperti apa sejarah. Nanti sahabat-sahabat bisa inbox di
Facebooknya sampai sekarang. Kang Tendi cas gitu. Yeah. Orangnya keren, sok ganteng. Padahal sih beneran ganteng, kata istrinya. Oke, Kang Tendi, makasih sudah bisa berbincang-bincang lagi dengan tentang Kodok Nusantara. Kali ini kita mau bahas apa lagi, Kang Tendi? Mungkin pesan leluhur Cirebon yang terkait pelestarian dan juga pembuatan pusat-pusat. Leluhur Cirebon siapa soalnya banyak. Ya mungkin yang paling masyhur ya di kita itu ya, di Cirebon itu ya Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Karena memang beliau itu di samping tokoh yang sangat masyhur di Cirebon juga menjadi sosok penting dari Islamisasi Pulau Jawa, dan itu diakui dari berbagai macam sejarah cerita yang ada di sepanjang Pulau Jawa dari barat sampai timur. Mungkin kalau kita dengar istilah wali sangat, salah satu wali yang bahkan disebut sebagai wali yaitu adalah Syarif Hidayatullah. Dan memang kita juga harus patut berbangga juga karena tokoh tersebut ternyata adalah putra Cirebon, asli dari daerah kita. Tapi walaupun begitu, Wali Sanga itu mengajarkan bahwasanya dakwah itu tidak bisa oleh satu sosok, melainkan oleh banyak orang yang itu adalah kerja tim. Jadi tidak bisa dilepaskan per daerah itu satu persatu kecuali melalui kebersamaan tersebut. Ada Wali Sanga Bentuk hewan Islamisasi. Yang menarik adalah bagaimana ternyata Syekh Maulana Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah atau juga yang dikenal umum pada Sunan Gunung Jati itu memiliki pesan yang sangat berharga dan juga bernilai bagi kita itu untuk selalu melestarikan pusaka. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita lihat catatan-catatan tertulis, kebetulan saya pernah membaca itu naskah, namanya itu naskah Caruk Kanda, Caruk Kanda. Jadi itu perkiraan sekitar tahun 1800-an atau juga ke awal 1900-an. Cuman menariknya karena naskah itu ditulis oleh orang yang ada pada saat itu, yang dimana waktu tersebut terjadi banyak konflik, sehingga banyak memang yang mempermasalahkan. Dalam arti mempermasalahkan di sini ada yang pro, ada yang kontra terhadap masalah. Namun memang di samping semua pro kontra tersebut banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ya misalnya tentang pelestarian tadi, saya terkaget-kaget juga dengan pesan Sunan Gunung Jati ketika beliau sudah jumeneng sebagai sultan ataupun sebagai susuhunan. Waktu itu belum ada istilah sultan karena Sunan Gunung Jati pun sebagai susuhunan di sini. Susunan itu apa? Susuhunan itu adalah kalau misalkan dalam kajian orang yang khas gitu ya, yang tradisi yang ada khas itu adalah orang yang ditinggikan dan terutama karena bidang keagamaannya, yang kemudian susunan itu menjadi sunat dan itu biasanya hanya didapatkan oleh orang-orang yang memang memiliki wawasan dan juga pengetahuan agama yang lebih. Dalam hal ini kan ketika Syekh Sunan Jati itu memimpin Cirebon, beliau itu bukan hanya sebagai pemimpin keagamaan, tapi juga pemimpin politis ataupun yang memiliki kekuasaan atas Cirebon. Raja. Ya kalau misalkan bahasa itu mungkin dikatakan raja, tapi pada saat itu tidak ada penyebutan yang real gitu ya bahwasanya beliau itu raja, tapi dianggapnya itu sebagai sosok pemimpin. Memang sih ada ya gelarnya itu Raja Pandita. Raja itu maknanya itu adalah menguasai secara politis kekuasaan gitu. Panditanya itu adalah orang yang mumpuni dalam bidang keagamaan dan juga jadi sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama itu. Berarti Sunan itu
sama dengan raja, sama dengan sultan, atau berbeda statusnya? Ya, sebagai pemimpin suatu daerah dan suatu wilayah. Karena yang namanya gelar susunan itu tidak hanya dipakai oleh Sunan Gunung Jati. Bahkan Sultan Agung pun dulu itu memakai gelar susunan. Amangkurat itu juga memakai gelar susunan. Jadi dia itu ingin mengidentifikasikan diri gelar itu gitu ya, sebagai orang yang memiliki kekuasaan di kekuasaan politis yang juga dimana berkaitan dengan kekuasaan. Berarti status Sunan Gunung Jati itu sama dengan sultan, sama dengan raja. Ya bisa dikatakan seperti itu. Karena kan dari Sunan Gunung Jati itu dari Cirebon melahirkan juga kekuasaan lain, misalkan Banten gitu. Dan kemudian di Jayakarta juga muncul wilayah yang independen gitu saat itu. Namun yang jelas dia itu memiliki kekuasaan yang otonom. Dalam artian otonom itu berdiri sendiri. Dan itu bisa kita lihat dalam catatan-catatan penelitian yang pernah dilakukan oleh akademisi-akademisi kita terdahulu. Kalau Sunan Gunung Jati itu raja atau sultan, berarti strukturnya ada. Maksudnya kayak pati, terus apa lagi struktur. Jadi berarti ada itu. Ada strukturnya. Cuma memang untuk melihat itu kita menyisir melalui tinggalan-tinggalan yang sangat banyak. Namun kita bisa melihat itu dari tinggalan yang bisa kita lihat sampai saat ini. Misalkan ternyata di samping jabatan misalkan susunan itu, di bawahnya itu ada Ki Gedeng, lalu di bawahnya Ki Gedeng itu ada Kuwu. Ini terkait nama Kuwu aja kan khas sebenarnya. Karena di pulau lain mungkin nggak ada istilah Kuwu ya. Yang khas itu ada di daerah kita. Dan itu menunjukkan bahwasanya ada semacam struktur yang dimana di situ tersusun suatu sistem yang menghubungkan antara pusat dan daerah. Karena kan wilayah yang pernah mendapat pengaruh dari kekuasaan Sunan Gunung Jati itu tidak hanya di Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati istrinya siapa? Istrinya ada beberapa. Nah, di Cirebon pernah diceritakan kan dengan Mas Babadan, Mas Pakungwati, Putri Omti. Mas Pakungwati itu putrinya Pangeran Cakrabuana atau buahnya. Berarti kakak sepupunya? Ya, kakak sepupu. Tapi itu tidak semuanya dalam satu waktu gitu ya. Ada misalkan Putri Ongtin cuma beberapa tahun kemudian meninggal kan. Putri Babadan sih? Mas Babadan itu yang berasal dari wilayah Cirebon Utara sebagai namanya. Sunan Gunung Jati itu kan tadi kerajaan pertamanya apa? Atau istilahnya apa? Kerajaan atau kesultanan? Sebetulnya kan Cirebon itu lahir dari sebuah wilayah kecil gitu ya, yang bermula dari suatu kampung nelayan, kemudian dirintis oleh Pangeran Cakrabuana bersama dengan Gedeng Alang-Alang mewujudkan Pakuwon, lalu nantinya itu menjadi diangkat oleh waktu itu kan masih menginduk ke Sunda Pajajaran, jadi ketemuan gitu ya, bahkan memiliki gelar tumbuh, dan akhirnya berdikari sendiri memproklamarkan bahwasanya Cirebon itu merdeka. Oh, Pangeran Cakrabuana sempat jadi tuh. Iya, itu atas nama Pajajaran ya, di atasnya berarti atasnya. Tapi ketika Pangeran Cakrabuana sudah melepaskan puncak pimpinan digantikan oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati memilih bahwasanya Cirebon itu mandiri. Jadi sudah tidak terikat lagi dengan Sunan Pajajaran. Jadi Mas Pakungwati itu kakak sepupu. Ya, kakak sepupu. Dan punya anak kan? Sejauh yang kita lihat dalam arsip-arsip dan juga catatan naskah itu tidak ada. Berarti yang punya anak dari yang keturunannya akhirnya ke bawah itu ke Pasarean itu, yang dari Putri Majapahit, Mas Sari, Pasarean. Pangeran Arya Kemuning itu
Ya itu anaknya. kalau misalkan kita baca dengan lebih teliti itu ya, itu tampaknya demikian. Anaknya Sunan Gunung Jati dari istri Putri Ongtin. Karena yang lahir dari Bogor. Nah itu kan kenapa ada, kalau misalkan kita berbicara secara logis gitu ya, ada nggak sih yang bisa lahir dari benda-benda gitu kan? Nah menurut kacamata Kang Tendi Ya ini kan kita berbicara tentang eksplanasi sejarah ya, dalam artian bagaimana kita memaknai teks-teks gitu. Kenapa kemudian area Pangeran Kuningan itu tidak dibawa ke Cirebon, lahirnya di selatan, yaitu memang berhubungan dengan kebijakan dari Sunan Gunung Jati itu sendiri. Jadi maksudnya Pangeran Arya Kemuni memang anak hasil perkawinan. Ya, perkawinan Putri Ongtin dengan Sang Syarif. Jadi bukan karena kalau di film-film kalau diceritakan kan karena seolah kayak kutukan atau karena ya kayak ucap jadi ya, gitu. Tapi memang kan kenapa bisa dikatakan begitu, karena misalkan gitu ya, tidak ada yang putra Sunan Gunung Jati yang langsung diberi wilayah Kuningan diberi itu kan. Lalu ketika misalkan ketika Kanjeng Sunan itu berdakwah ke Luragung dan ke Kuningan dengan Putri Ongtin yang melahirkan Pangeran Kuningan di Luragung itu kenapa putranya tidak dibawa ketika pulang ke Cirebon? Itu kan betapa bijaknya Kanjeng Sunan memperhatikan istri lainnya gitu. Masuk dengan Mas Kakawati ya. Mas Kawangan pun Iya betul, dan lahir sudah Hasanuddin kemudian iya di tahta betul di daerah barat itu kan. Itu karena memang Kanjeng Sunan itu tidak ingin menyakiti istri-istri yang lain. Itu adalah bagian dari penafsiran sejarah, bagaimana kita menginterpretasi teks yang ada dalam naskah-naskah. Apabila mungkin ada pendapat lain, ya itu sah-sah saja, asal disertai dengan bukti yang bisa kita ajukan untuk diperdebatkan. Jadi ya sebenarnya ini bukan hal yang utama juga, karena kita tidak bisa tidak hidup pada masa itu. Kang Tendi tadi di awal Kang Tendi bilang ada pesan apa dari Syekh Syarif dia terkait pusaka. Jadi pada satu waktu dalam naskah yang tadi saya sebut sebagai Caruk Kanda itu diriwayatkan bahwasanya pada suatu waktu Syekh Sunan Jati itu sedang berkumpul dengan para pejabat Cirebon, mulai dari Pangeran Tanjung, Pangeran Jaksa, bahkan ada Pangeran Cakrabuana di situ. Itu Kanjeng Sunan itu memberikan perintah agar dikumpulkan empu-empu ataupun pandai besi. Di mana itu dikumpulkan? Itu dikumpulkannya itu di Cirebon, itu di wilayah alun-alun, dan kemudian diperintahkan untuk dikumpulkan dalam satu koordinasi, dalam satu koordinator, yaitu adalah disebutnya itu Khalifah. Iya, dalam masa itu. Makanya ada nama Pekalipan. Khalifah itu apa? Pekalipan itu berasal dari kata Ki Khalifah menurut naskah tersebut ya. Jadi itu nanti berkaitan dengan misalkan ada di Jemaras gitu ya, namanya Buyut Pandek Bekila yang merupakan turunan dari Pangeran Jaksan gitu ya. Karena memang daerah Ki Khalifah ini itu erat sekali dengan perkampungan Arab. Tapi di situ dikumpulkan empu-empu yang bukan hanya berunsur Timur Tengah saja, tapi juga dengan empu-empu lokal yang berasal awal mulanya dari Pajajaran. Sehingga pada saat itu Kanjeng Sunan itu memerintahkan bahwasanya wahai para empu,
lestarikanlah pusaka-pusaka agar kelak bisa diingat oleh anak cucu kita. Dan itu ternyata uniknya, yang diperintahkan untuk membuat dapur pamor itu tidak hanya dalam tosan aji atau keris saja, tapi juga disebutkan dengan berbagai macam jenis wanda pedang atau wanda senjata yang panjang bentuk. Jadi di situ disebutkan ada misalkan pedang kamkam, pedang golok cabang, yang ternyata itu adalah erat kaitannya identik dengan unsur-unsur Arab gitu kan, karena kan pedangnya panjang melengkung gitu kan ya. Lalu ada juga yang misalkan disebutkan ada golok tarajumas, lalu ada juga wilah yang seperti pedang dengan dapur suduk, cundrik dan lain sebagainya. Dan ternyata di zaman Sunan Gunung Jati menurut naskah tersebut itu sudah ada dan diamanatkan untuk kita lestarikan. Jadi untuk Syekh Syarif itu perintahnya untuk melestarikan, untuk menjaga dan merawat, atau untuk membuat itu adalah wujud dari pelestarian. Karena Sunan Gunung Jati itu menginginkan bahwasanya ketika dengan pembuatan itu bisa diwariskan ke anak cucu sehingga bisa diingat dan kemudian menjadi ciri khas dari Cirebon itu sendiri. Karena bagaimanapun kita pahami bahwasanya setiap sebuah kekuasaan itu pasti akan membangun suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan melahirkan peradaban-peradaban yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi menurut Kang Tendi, Syekh Syarif ini juga memerintahkan para guru untuk membuat pusaka. Ya, betul. Jadi pembuatan pusaka. Jadi itu pesannya Sunan Gunung Jati bukan hanya titip tajuk dan fakir miskin. Iya, betul sekali. Tapi buat jaga dan lestarikan. Betul. Bahkan juga misalkan kita baca di naskah lain kan ada yang misalkan rawatan yang pusaka itu kan ya. Itu mengindikasikan bahwasanya Sunan Gunung Jati pun memahami bahwasanya pusaka itu adalah benda yang memang memiliki erat kaitan dengan kehidupan. Jadi kita tuh bukan hanya untuk alat tusuk, alat sabet, itu juga berguna untuk membuka hutan, membuka pemukiman, atau juga dipakai untuk misalkan mencari makan gitu ya, menebang pohon dan lain sebagainya. Gini nanti naskah itu dibuat sekitar tahun 1800 akhir. 1800. Nah, kemudian Syekh Syarif itu abad ke-15 dan abad 16, 1400-an dan 1500-an. Jadi dibuat oleh orang yang tidak menyaksikan. Iya, betul. Tapi kan ketika kita membaca satu naskah, itu kita bisa menelisik melalui sumber-sumber lain. Dan itu mungkin akan bisa dijawab dengan sebuah penelitian yang serius. Mungkin kita di dalam diskusi ini hanya ingin menyampaikan dalam satu naskah ini dikatakan amanatnya. Adapun nanti ada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, wah silahkan. Alhamdulillah, itu justru menjadi wawasan yang akan kita memperkaya wawasan kita gitu. Karena sebenarnya kan kita di sini itu ingin melecut semangat para sejarawan, akademisi atau siapapun itu agar sama-sama mengkaji sejarah juga gitu ya. Nah, pusaka ini, karena pusaka ini bagian dari mana kebudayaan kita juga. Di sini juga mungkin nggak berdirinya kita di sini bukan berarti kita lebih hebat, lebih jago ataupun lebih tahu gitu. Tapi memang kita itu ingin sama-sama belajar bahwasanya melestarikan budaya itu bukan hanya tanggung jawab satu dua orang, tapi melainkan kita semua. Pesannya Syekh Syarif itu dalam naskah Caruk Kanda. Caruk Kanda itu artinya? Caruk itu campuran, Kanda itu obrolan. Jadi mungkin ini adalah cerita-cerita, berbagai macam cerita ditulis, dikumpulkan gitu. Jadi cerita-cerita begitu. Ya, betul. Mungkin ini ya, penulisnya itu karena kan tidak dituliskan secara jelas siapa orang. Oh, enggak disebutkan penulisnya. Iya. Jadi ada kemungkinan kenapa dia tidak disebutkan. Satu, ini terlalu tawadu.
dia itu tidak ingin identitasnya itu ketahuan. Nah, kedua, atau memang juga dia tidak ada tradisi untuk itu gitu ya, dalam artian waduh nulis tapi enggak. Kalau naskah-naskah yang lain kan, naskah misalkan yang sudah kita bahas, naskah Sang Hyang Siksa Kanda Bintara Sia, tidak ada juga. jadi memang tradisi penulisan dalam naskah itu tidak disempurnakan oleh penulis. Ada juga yang memiliki kolofon lengkap, tapi itu seperti yang tadi saya bilang ya, itu kembali ke penulisnya masing-masing. Ada yang menuliskannya secara jelas, ada yang tidak menuliskannya, ada yang memang menuliskannya, namun karena berjalannya usia, itu naskah itu menjadi tidak terbaca. Karena ketika kita membaca naskah pun bukan berarti naskahnya itu utuh banget. Kadang udah bolong-bolong, yang udah dimakan raya, pada yang basah gitu, sehingga tidak terbaca. Jadi wah ini jangan sampai kita menganggap sepele para filolog gitu ya. Itu kerjaannya luar biasa. Oke, Bendi, jadi pesan dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan. Jadi selain yang paling populer itu kan Tutup Tajuk dan Fakir Miskin. Ternyata saya baru tahu sekarang Kang Bendi berdasarkan naskah Carut Kanda yang mengatakan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan itu ternyata memerintahkan untuk para empu untuk membuat juga melestarikan pusaka-pusaka dalam bentuk pedang, golok, pedang kam-kam, kemudian sudut maru, Golok Tarajumas, golok Tarajumas, kemudian apa tadi, golok cabang, cabang, kemudian cundri. Oke, sahabat-sahabat, itulah obrolan saya dengan Kang Bendi, Profesor Muda Indonesia yang lagi top. Oke, sahabat-sahabat, bila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari, salam warahmatullahi wabarakatuh.